video berikut ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem pencernaan manusia dengan KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami sistem organ pencernaan dengan benar. Organ pencernaan pada manusia meliputi 1. Mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, dan 5. Usus besar. Mari perhatikan penjelasan masing-masingnya. Di mulut terjadi dua macam proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanis dengan mengunyah makanan kasar menjadi halus yang dinamakan bolus. Kedua, secara kimiawi, enzim ptyalin yang ada di air liur akan memecah molekul amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Makanan yang sudah berbentuk bolus di mulut ditelan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan atau esofagus ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik saja, berupa gerak peristaltik, yaitu otot kerongkongan mendorong makanan atau bolus tadi ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, maka di lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Proses secara mekanis yaitu otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk makanan atau bolus tersebut. Sedangkan proses secara kimiawi di mana bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung berisi HCl atau asam lambung, enzim pepsin dan enzim renin. Di mana HCl atau asam lambung berfungsi membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein di dalam susu. 4. Usus halus. Makanan yang telah dicerna di dalam lambung sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum, kedua, usus tengah atau jejunum, dan ketiga, usus penyerapan atau ileum. Pencernaan makanan yang terjadi pada usus halus dilakukan hanya secara kimiawi saja, yaitu dilakukan oleh getah pankreas yang mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin, di mana enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi memecah amilum menjadi maltosa, dan enzim tripsin berfungsi mencerna protein menjadi polipeptida. 5. Usus besar. Bahan makanan yang sampai kepada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, apabila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.